Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1013. Setelah pertarungan selesai, arena pertempuran sementara kosong, dan siapapun yang datang ke arena bisa naik ke panggung untuk bertarung. Semua petarung dengan kekuatan yang setara bisa bergabung, dan pihak yang menang berhak mendapatkan semua kekayaan milik pihak yang kalah, bahkan nyawa mereka. Tentu saja, jika tidak ada yang naik ke panggung, arena pertempuran akan menugaskan orang lain untuk bertarung. Sumber pendapatan utama dari arena pertempuran adalah taruhan. Sikat, ruangan arena sedikit bergetar, dan segera muncul seorang pemuda berpakaian jubah hitam di atas panggung, menarik perhatian semua orang yang ada di bawah. Pemuda yang datang untuk bertarung bukanlah hal yang langka, apalagi dalam acara seleksi bakat seperti ini. Di kota Suena, bisa dikatakan bahwa banyak sekali pemuda berbakat dari berbagai tempat yang datang, dan mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Pemuda dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 6, entah dari klan atau sekte mana ini. Hanya pemuda yang sangat percaya diri pada kekuatan mereka yang berani naik ke arena, apalagi dengan seleksi bakat yang segera dimulai. Jika mereka terluka di arena, itu akan sangat merugikan. Pemuda ini terlihat muda, sayangnya kekuatannya sedikit lebih rendah, hanya Dewa Iblis tingkat 6 pertengahan. Orang-orang di bawah mulai berbisik tentang pemuda ini yang tampaknya memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, para petarung senior jarang sekali mau naik ke panggung untuk bertarung dengan pemuda berbakat ini, karena meskipun mereka bisa menang, latar belakang lawan mungkin lebih kuat dan tak bisa mereka tangani. Dan jika mereka kalah, selain merasa malu, nyawa mereka mungkin juga terancam. Orang yang muncul di arena ini, tentu saja adalah Luo Xiu. Dia tidak menyembunyikan kekuatan dan aura Dewa Iblis tingkat 6 yang dimilikinya, membuat semua orang di sekitar bisa merasakannya dengan jelas. Tadi, anggota dari Sekte Seribu Binatang sudah melaporkan pernyataan Luo Xiu kepada seorang pengawal pertengahan usia, yang saat ini terlihat sangat marah dan penuh dengan niat membunuh. Seorang pemuda dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 6 berani bersikap sombong seperti ini. Shen Fei, bunuh dia, kata pengawal itu kepada seseorang di dekatnya. Jangan khawatir, pengawal Zhou, saya pasti akan membuatnya mati di panggung, jawab Shen Fei, anggota dari Sekte Seribu Binatang, dengan senyum licik. Meskipun pemuda ini terlihat seperti seseorang dari sekte atau klan yang cukup besar, dia yakin tidak ada latar belakang besar di belakangnya, jadi dia tidak merasa khawatir. Shen Fei melompat ke atas panggung dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti angin. Itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang telah menyempurnakan kekuatan elemen angin. Luo Xiu tetap tenang, meskipun Shen Fei menguasai kekuatan elemen angin, pada akhirnya itu hanya sekedar elemen, dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hukum. Di dunia ini, jika seseorang belum mencapai Dewa Iblis tingkat 7 dan menguasai kekuatan hukum, mereka adalah talenta langka yang tak mungkin muncul di arena seperti ini. Adapun untuk Luo Xiu sendiri, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang jenius. Jika bukan karena manik kehidupan dan kematian, dan kebangkitan ingatan hidupnya sebelumnya, dia merasa dirinya tidak akan mencapai tingkat pencapaian saat ini. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyebut dirinya jenius. Dewa Iblis tingkat 7. Begitu Shen Fei naik ke panggung, orang-orang di bawah bisa merasakan kekuatan yang lebih kuat darinya. Tingkat tengah dan tingkat puncak memiliki jarak yang cukup jauh. Kecuali jika pemuda ini memiliki keterampilan khusus, dia hampir pasti akan kalah. Bahkan jika dia menang, itu akan sangat sulit, dan hasilnya bisa mempengaruhi seleksi bakat yang akan datang. Kamu seorang diri saja tidak akan cukup, sebaiknya biarkan beberapa orang lainnya ikut naik, kata Luo Xiu dengan mata yang tenang dan suara yang rendah. Brengsek, apakah kamu sudah bangun dari tidurmu? Shen Fei mendengar kata-kata Luo Xiu dan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengeluarkan senjata besar berbentuk palu berwarna hijau. Aku akan bunuh kamu. Dengan suara keras, palu besar itu menghantam dengan sangat cepat, sementara Shen Fei sudah mengaktifkan kekuatan hukum angin untuk membatasi pergerakan Luo Xiu agar dia tidak bisa menghindar. Menggunakan pembatasan saat menyerang adalah strategi umum di dunia petarung. Namun, bagi Luo Xiu, lawan dengan level seperti ini sangat tidak menantang. Dia mengangkat tangan kanannya dengan gerakan yang terlihat sangat lambat. Melihat gerakan lambat tersebut, banyak orang di bawah yang khawatir. Jika palu besar itu menghantamnya, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 7 pun mungkin tidak bisa bertahan. Apakah pemuda ini sedang ketakutan? Pemuda tetaplah pemuda, meskipun cepat dalam berlatih, tapi saat bertarung jelas sangat lemah. Salah seorang dari penonton berkata dengan kecewa. Namun, dia belum selesai berbicara, ekspresi kecewanya langsung berubah. Kelang,
Palu besar itu mengenai tangan Luo Xiu yang diangkat, dan meskipun gerakan itu tampak sangat lambat, tangan Luo Xiu tepat berada di saat palu itu turun, dan tangan Luo Xiu menyentuh palu besar dengan tepat. Tidak hanya itu, palu besar itu langsung hancur menjadi serpihan. Dewa Iblis tingkat 6, level menengah. Tidak masalah bagiku, aku akan menghancurkannya, kata Shen Fei sambil mengangkat palu besar dengan cepat dan menurunkannya ke arah Luo Xiu. Namun, Luo Xiu hanya mengangkat tangan kanan dengan gerakan yang sangat lambat, meskipun tampaknya gerakan tersebut sangat lambat, namun palu besar yang datang menuju kepalanya justru hancur berkeping-keping begitu menyentuh telapak tangannya. Semua orang di sekitar arena langsung tercengang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bahkan senjata ke-6 tingkat tersebut bisa dihancurkan dengan sekali sentuhan. Seru para penonton yang melihat kejadian itu. Dengan ketenangannya, Luo Xiu berkata, "Kamu terlalu lemah." Setelah memandang dengan tenang, dia mengangkat tangannya dan dengan sedikit gerakan, mengeluarkan kekuatan ruang untuk menekannya. Shen Fei, yang sebelumnya penuh percaya diri dengan kekuatan angin, kini tidak bisa bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhnya terjebak dalam tekanan ruang yang sangat kuat. Shen Fei mengerang kesakitan dan mencoba berontak, tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada akhirnya, dia hancur menjadi darah dan debu dalam sekejap. Suasana di arena langsung menjadi sangat sunyi. Dalam satu gerakan, seorang petarung dengan tingkat Dewa Iblis level menengah berhasil menghancurkan petarung dengan tingkat Dewa Iblis yang lebih tinggi. Dia menguasai kekuatan hukum, bukan hanya hukum biasa, tetapi hukum ruang yang sangat sempurna. Seorang ahli tingkat 7 Dewa Iblis yang berada di tribun menjelaskan. Semua orang langsung terkejut. Dari transformasi hukum menjadi kekuatan, hidup dan mati ruang selalu menjadi kekuatan terkuat. Dengan kekuatan hukum yang dikuasai oleh seseorang di tingkat yang sama, seseorang yang menguasai hukum ruang pasti akan jauh lebih kuat. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Luo Xiu hanya memiliki kekuatan Dewa Iblis tingkat 6, dan dia sudah menguasai kekuatan hukum ruang dengan sangat sempurna. Tidak ada lawan dalam tingkat yang sama yang bisa menghadapinya. Jadi, ini yang disebut Sekte Seribu Binatang. Luo Xiu berkata sambil melemparkan cincin penyimpanan yang sebelumnya diambil dari Shen Fei ke bawah panggung. Sambil berkata demikian, dia menilai bahwa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan itu sama sekali tidak ada artinya dan tidak layak untuk disimpan. Jadi kamu benar-benar datang untuk membuat masalah dengan Sekte Seribu Binatang, ya? Jika bukan orang bodoh, tidak ada yang berani naik ke panggung untuk mencari masalah seperti ini, kata Luo Xiu sambil tersenyum, tidak terpengaruh oleh situasi. Sekalipun ada banyak orang yang ingin menghadapinya, Luo Xiu tetap tidak gentar. Dia tahu bahwa seorang pemuda dengan kemampuan seperti ini, menguasai hukum ruang, sangat langka dan hampir tidak ada kekuatan besar yang bisa melawannya. Berani sekali kamu, apa kamu tidak mendengar saya bilang berhenti? Terdengar suara marah dari pengawal Qiu yang berdiri di bawah panggung. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum sinis dan berkata, apakah panggung ini milikmu? Kamu bilang berhenti, apakah saya harus berhenti? Hanya karena kamu mengatakan itu. Ini adalah logika dari Sekte Seribu Binatang, hanya boleh orang-orangmu yang membunuh orang lain, sementara orang lain tidak boleh membunuh orangmu. Lalu Luo Xiu berdiri tegak di atas panggung dengan tangan disilangkan, berkata dengan nada yang sangat menghina, kalian bisa datang sebanyak yang kalian mau. Saya akan tetap berdiri di sini dan menunggu kalian, tidak peduli berapa banyak orang dari Sekte Seribu Binatang yang datang, saya akan menghancurkan mereka satu persatu. Dengan kata-kata ini, seluruh arena menjadi gempar. Jika benar seperti yang dikatakan oleh pemuda ini, mereka bahkan bisa menggunakan taktik pasukan manusia, mengirimkan sebanyak mungkin orang untuk menghadapi dia. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, karena Luo Xiu menguasai hukum ruang, dia sangat layak untuk berbicara dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin lawan yang menguasai hukum ruang bisa disamakan dengan petarung biasa di tingkat yang sama? Pengawal Qiu itu merasa sangat marah dan bahkan hendak berteriak balasan, tetapi sebelum dia sempat berkata lebih lanjut, matanya tertuju pada pengawas arena yang datang. Jika orang di atas panggung tidak keberatan, tentu saja bisa, kata pengawas arena dengan nada tidak terlalu ramah. Apa yang kamu katakan sendiri di sini? Jika pemuda ini benar-benar dibunuh karena kesombongannya, itu adalah hasil dari perkataannya sendiri. Tapi pada akhirnya, arena ini milik kami. Bersambung.